Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Hairani, saya Fitriani, saya Yanti, saya Nisa Putri, saya Rihan Safira. Akan melakukan observasi di Min 1 Goa. Sekarang kita sudah berada di sekolah Min 1 Goa. Kami akan melakukan observasi mengenai perkembangan peserta didik di sekolah ini. Studi kasus yang kami ambil adalah pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan peserta didik. Suatu studi kasus melalui observasi langsung di sekolah Min 1 Goa. Perkembangan peserta didik di sekolah dasar merupakan tahap penting dalam pembentukan karakter, pola pikir, dan kemampuan sosial anak. Pada usia ini, anak berada dalam fase transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, sehingga pengaruh lingkungan sekitar sangat menentukan arah perkembangan mereka. Salah satu faktor lingkungan yang paling dominan pada tahap usia SD adalah teman sebaya. Hal ini karena anak mulai banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, baik saat belajar di kelas maupun ketika bermain di luar jam pelajaran. Melalui observasi langsung di sekolah dasar, mahasiswa dapat mengamati bagaimana bentuk interaksi peserta didik dengan teman sebayanya, bagaimana pengaruh tersebut muncul, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana peran guru dan lingkungan sekolah dalam mengarahkan pengaruh teman sebaya agar memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Dengan demikian, analisis mengenai pengaruh teman sebaya pada peserta didik SD menjadi sangat relevan untuk memahami kebutuhan perkembangan anak secara lebih mendalam serta merumuskan rekomendasi yang tepat dalam pembelajaran dan pengasuhan di lingkungan sekolah. Jadi, interaksi peserta didik dengan teman sebaya menjadi gambaran penting dari tahap perkembangan mereka. Melalui hubungan pertemanan, anak SD belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan memahami aturan dalam kelompok. Mereka juga mengembangkan kemampuan mengelola emosi, belajar mengatasi konflik, serta memahami perasaan orang lain. Selain itu, cara mereka berdiskusi, bertanya, dan menolak jawaban yang tidak logis menunjukkan perkembangan kognitif yang semakin matang. Melalui interaksi ini pula, nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan terbentuk. Dengan demikian, hubungan dengan teman sebaya tidak hanya menjadi sarana bermain, tetapi juga menjadi proses pembelajaran penting untuk perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan moral peserta didik. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Pada aspek fisik, mereka mendorong anak aktif bergerak saat bermain bersama. Pada aspek kognitif, diskusi dan kerja kelompok membuat anak berpikir kritis dan saling bertukar ide. Secara sosial, teman sebaya membantu anak belajar bekerja bersama, berbagi, dan mematuhi aturan kelompok. Pada aspek emosional, mereka belajar mengelola perasaan, menghadapi konflik, dan memberikan dukungan satu sama lain. Sementara pada aspek moral, interaksi pertemanan membuat anak memahami nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, teman sebaya berperan penting dalam membentuk keseluruhan perkembangan anak di sekolah. Peserta didik dapat terpengaruh oleh teman sebaya karena beberapa faktor.
Yang pertama, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok membuat mereka mudah meniru perilaku teman. Yang kedua, kedekatan emosional dan seringnya berinteraksi membuat pendapat teman menjadi lebih berpengaruh dibanding orang dewasa. Yang ketiga, sifat dasar anak SD yang masih muda mencontoh, membuat sikap dan kebiasaan teman cepat ditiru. Selain itu, kemampuan berpikir kritis yang belum matang membuat mereka lebih mudah mengikuti ajakan kelompok. Faktor terakhir adalah suasana kelas dan pola belajar kelompok yang mendorong anak bekerja sama sehingga peran teman menjadi semakin kuat. Untuk mengelola pengaruh teman sebaya agar menjadi positif, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman, ramah, dan juga terstruktur. Guru dapat menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang seimbang, sehingga siswa yang berprestasi dapat membantu temannya yang lain. Aktivitas kolaboratif seperti diskusi, permainan edukatif, dan tugas kelompok juga membantu menumbuhkan kerjasama. Guru perlu memberikan pujian, komunikasi yang jelas, dan pendampingan saat terjadi konflik. Dengan cara ini, interaksi antar teman sebaya dapat berkembang menjadi hubungan yang saling mendukung dan mendorong perkembangan siswa secara sehat. Jadi, kesimpulannya, interaksi dengan teman sebaya sangat memengaruhi perkembangan peserta didik. Melalui kegiatan bersama, anak belajar bekerja sama, mengelola emosi, berpikir kritis, serta memahami aturan sosial dan moral. Faktor seperti kedekatan pertemanan, suasana kelas, dan cara guru mengelola kelompok membuat pengaruh sebaya semakin kuat. Dengan bimbingan guru yang kreatif, aturan yang jelas, dan kerja kelompok yang positif, pengaruh teman sebaya dapat diarahkan menjadi pengalaman yang mendukung perkembangan anak di sekolah dasar.